COVID itu kan adalah semua virus baru atau pandemi ya. Dan kalau orang yang berkompeten tuh harusnya yang berhak bicara. Jadi kenapa kok teman-teman ketua-ketua yang satgas yang bergerak di bidang megang data bisa prediksi? Itu adalah teori epidemiologi. Jadi dalam ilmu epidemiologi, berdasarkan perkembangan kasus atau perkembangan data yang terjadi dalam waktu sebulan atau 2 bulan terakhir, itu bisa ditarik atau bisa diprediksi kapan kasus ini akan menurun dan bisa dikendalikan. Jadi kalau dibilang COVID bakal hilang tuh enggak, tapi kalau dikendalikan iya. Berdasarkan apa? Dari data yang dipegang oleh instansi terkait, entah itu Satgas ataukah itu Dinkes atau Kemenkes, itu bisa menganalisa, oh dari tren data grafik berarti kayaknya data 2 minggu, 4 bulan, 2 minggu lagi berapa, 4 minggu berapa. Nah, apakah nanti data itu bisa meleset? Bisa, namanya aja analisa atau prediksi. Jadi itu namakan prediksi epidemiologi. Nah, yang harus diterangkan oleh instansi terkait. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini menjadi titik balik. Contoh, pada tanggal segini COVID akan hilang, tuh nggak boleh. Jadi ilmu epidemiologi itu hanya bisa memprediksi kayaknya turun di berapa bulan lagi. Tapi kalau prediksi pasti tanggal berapa akan hilang tuh nggak bisa. Jadi apakah bakal tergali? Enggak. Namanya aja virus, bisa aja faktornya mutasi, tapi bisa diprediksi. Contoh, kalau kita bertindak seperti ini, vaksinasi akan sengebut ini, berarti di bulan ini kayaknya akan ada terjadi sesuai target 80%. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini disalahartikan menjadi keputusan pasti, karena namanya prediksi itu bisa aja salah berdasarkan ilmu epidemiologi. Jadi kalau buat masyarakat itu harap tenang, karena itu bisa dijelaskan secara epidemiologi, bukan kayak datanya dimainin. Tapi kalau dikatakan hilang apa enggak, COVID itu nggak akan hilang, tapi bisanya terkendali dan menjadi mungkin bisa terjadi endemis kayak hepatitis A atau mungkin kayak TBC atau mungkin kayak DBD. Kalau musiman enggak, contoh influenza dari tahun 1918 sampai sekarang ada terus, cuman kemampuan infeksinya akan menurun seiring dengan si vaksin ini yang menyebar dan seiring dengan si virus ini tidak kehilangan inang. Virus itu bisa hidup kalau ada inangnya, sepanjang inangnya nanti antibodinya kuat, dia nggak bisa membelah diri ya, akhirnya kemampuan replikasinya menghilang ya, dia akan kemampuannya di situ-situ aja, akhirnya dia akan kayak influenza. Sebenarnya virus kan nggak hanya COVID, ada influenza, herpes, HSV, HPV, dengue, DBD, dan itu tiap tahun akan bermutasi. Cuman karena kita antibodi udah adaptasi dengan adanya vaksin dan seperti itu, kita akan lebih bisa mengontrol. Jadi harap para pejabat-pejabat terkait ya bertindak sesuai epidemiologi. Tapi kalau dikatakan apakah virus ini hilang tuh nggak hilang. Saya yakin PPKM-nya akan terus diperpanjang, mungkin sampai akhir tahun, sampai vaksinasi itu 80%, cuman level-levelnya naik turun, mungkin level 1, mungkin level 2, mungkin level 3. Harusnya leveling ini sudah ada sejak tahun lalu, tapi ya nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada nggak dilakuin sama sekali.